Kamu berlari begitu cepat, menguras hampir seluruh tenagamu, mengorbankan waktu tidur dan kesehatan. Tetapi anehnya, kamu tetap berada di tempat yang sama. Kamu bekerja tanpa kenal waktu, dari pagi hingga malam. Tapi rezeki yang datang selalu terasa pas-pasan, numpang lewat, bahkan seringkali langsung menguap begitu saja tanpa bekas. Mengapa fenomena tragis ini bisa terjadi pada begitu banyak orang? Selama ini, ternyata kita sedang ditipu oleh pikiran dan ego diri kita sendiri. Kita mengira bahwa rezeki itu dicari dan ditaklukkan dengan otot, waktu, serta kalkulasi otak semata. Padahal dalam hukum keberadaan, rezeki sama sekali bukanlah masalah pada kerja keras fisik kita. Rezeki adalah masalah frekuensi serta kesadaran jiwa. Jadi sekarang, mari kita bicara sejujurnya, tanpa pemanis dan tanpa basa-basi. Bagaimana para orang spiritual mencapai level tertinggi tentang keberlimpahan? Salam Sang Sejati. Faktor utama mengapa rezeki kita tersumbat bukan karena usaha kita kurang keras, bukan karena pendidikan kita rendah, dan bukan juga karena ada orang lain yang menghalangi jalan kesuksesan kita. Sumbatan terbesar dan terkejam itu ternyata ada di dalam diri sendiri. Kamu bertindak, bekerja, dan melangkah dari frekuensi jiwa yang miskin. Perhatikan baik-baik bagaimana caramu memulai hari selama ini. Ketika kamu terbangun di pagi hari dengan dada yang sesak oleh rasa cemas akan masa depan, ketakutan tidak bisa membayar tagihan, iri dengki melihat pencapaian dan kemewahan orang lain, atau memandangi pekerjaan dan bisnismu sebagai beban berat yang harus ditanggung. Pada detik itu juga, tanpa kamu sadari, jiwamu sedang memancarkan getaran kelangkaan. Kamu sedang menjerit kepada semesta dan Sang Pencipta bahwa kamu adalah sosok yang sedang kekurangan, cemas, dan tidak berdaya. Dan inilah hukum dasarnya. Bagaimana mungkin keberlimpahan akan mau mendatangi dan menetap pada jiwa yang sibuk memancarkan sinyal kemiskinan dan ketakutan? Semesta dan Sang Maha Berlimpah itu tidak pernah merespon apa yang kamu teriakan pada mulutmu saat berdoa, melainkan Ia merespon setiap getarannya. Siapa dirimu yang sebenarnya di kedalaman jiwa? Jika jiwamu dipenuhi dengan rasa takut, kecemasan, merasa kurang, maka ketakutan itulah yang akan termaterialisasi menjadi kenyataan hidupmu sehari-hari. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Dan Allah merespon getaran apa yang ada di dalam jiwamu, bukan apa yang ada pada suaramu. Kamu bekerja mengejar uang seperti orang kesetanan, padahal hukum keberlimpahan menegaskan, semakin keras kamu mengejarnya dengan jiwa yang cemas dan takut miskin, semakin jauh uang dan ketenangan itu berlari meninggalkanmu. Rezeki itu tidak pernah dikejar. Rezeki itu ditarik oleh kedamaian dan keheningan jiwamu. Disinilah letak kesesatan berpikir yang hampir diidap oleh jutaan manusia. Mereka memelihara dan mendewakan topeng egonya. Mereka merasa bahwa rezeki, jabatan,
dan juga keberhasilan yang ia dapatkan hari ini adalah murni karena kepintaran otaknya, kehebatan strategi bisnisnya, dan hasil jerih payah keringatnya sendiri. Rasa memiliki inilah yang menjadi pintu masuk dari segala penderitaan batinnya. Ketika ia merasa ini semua hasil kerjaku dan milikku, detik itu juga ia akan selalu dihantui oleh rasa takut akan kehilangan, yang kemudian ia akan menjadi manusia yang kikir, penuh perhitungan, mudah tersinggung jika dikritik, iri pada pesaingnya, dan jiwanya perlahan mengeras seperti batu. Ia lupa bahwa hakikat dasarnya dirinya hanyalah sebatang pipa saluran, bukan sumber airnya. Ketika pipa itu tersumbat oleh kerak egonya, kesombongannya, dan rasa sok memiliki, maka aliran air keberlimpahan dari sumber utamanya otomatis akan terhenti. Ajaran terpenting dari para penyandar jiwa dan para pejalan makrifat sejati dari masa ke masa, mereka selalu menunjuk pada satu tindakan nyata: hancurkan egomu dan kembalilah kepada titik nol. Apa yang dimaksud dengan titik nol? Titik nol adalah sebuah kondisi kesadaran di mana kamu menanggalkan seluruh kesombongan, prasangka, dan sok taumu di hadapan sang penguasa jiwa. Sebuah kondisi keheningan total di mana kamu berhenti mendikte Tuhan tentang bagaimana cara Dia harus memberimu rezeki. Kamu berhenti merasa paling tahu mana yang terbaik untukmu. Kamu melepas seluruh kemelekatan pada hasil lahiriahmu dan memasrahkan dirimu sepasrah-pasrahnya, selayaknya daun kering yang jatuh dan berserah pada tiupan angin. Ingat baik-baik kearifan klasik dari para ahli makrifat yang sangat luar biasa ini. Istirahatkanlah dirimu dari kesibukan untuk mengatur, memikirkan, dan mengkhawatirkan dunia secara berlebihan. Sebab apa yang sudah dijamin oleh Yang Maha Kuasa untukmu tidak sepatutnya membuat jiwamu tersiksa atau hancur. Banyak orang salah paham dan picik dalam memandang ajaran spiritualitas ini. Mereka mengira kepasrahan adalah tindakan malas, pasif, menyerah pada keadaan, dan tidak mau bekerja. Itu adalah pemikiran yang sangat dangkal, bahkan keliru. Kepasrahan yang sejati bukanlah tindakan seorang pengecut, melainkan puncak dari keberanian dan kedewasaan spiritualitas. Pasrah yang sejati berarti tubuh dan pikiranmu bergerak melakukan ikhtiar terbaik yang paling profesional di alam lahiriah, tapi hatimu terlepas 100% dari keterikatan pada hasilnya. Bawalah duniamu di tanganmu, kerjakan bisnismu dengan standar tertinggi yang kamu mampu, layani klien dan pelangganmu dengan penuh ketulusan dan kualitas terbaik, bangun karyamu setinggi mungkin. Tapi ingat satu syarat mutlaknya: jangan pernah izinkan itu masuk dan meracuni hatimu. Karena begitu dunia masuk ke dalam hatimu, maka kamu akan berubah dari seorang hamba Tuhan menjadi budak materi yang sangat menyedihkan. Ketika dirimu telah mampu mengkondisikan jiwamu untuk masuk ke dalam ruang keheningan itu, melepaskan ketakutan untuk masa depan, melepaskan rasa memiliki yang berlebihan, dan mulai merasakan rasa syukur yang meluap atas keberadaanmu pada detik ini, saat itulah getaran jiwamu mendadak melompat dari frekuensi terendah
kepada frekuensi keberlimpahan yang paling tertinggi. Di titik nol inilah keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal oleh logika manusia itu mulai terjadi. Pintu-pintu rezeki yang tadinya terkunci rapat akan mulai terbuka dengan sendirinya. Orang-orang yang tepat akan didatangkan dalam hidupmu. Jalan-jalan kemudahan yang tak pernah terpikirkan akan dibentangkan, dan rezeki akan mendatangi serta meliputimu dari arah yang tidak bisa kamu duga. Jadi, mulai detik ini, buatlah keputusan besar dalam hidupmu. Berhentilah menjadi seorang pemburu yang kelelahan, ketakutan, dan seorang pemburu yang dikejar-kejar bayangan kemiskinan. Setiap kali kamu hendak melangkah keluar rumah untuk bekerja, atau sebelum kamu membuka layar laptop dan memulai bisnismu, duduk diamlah sejenak dalam keheningan. Tarik nafas dalam-dalam, masuklah ke kedalaman jiwamu, dan sadari hakikat siapa dirimu. Kemudian katakan pada jiwamu bahwa kamu bekerja hari ini bukan karena takut miskin, bukan karena takut tidak bisa makan, dan bukan untuk menyombongkan diri di hadapan manusia. Kamu bekerja sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk rasa syukur atas potensi yang diberikan, dan sebagai jalan untuk menyalurkan aliran manfaat bagi semesta. Lepaskan genggamanmu yang terlalu erat dan puitis terhadap dunia, sebab semakin keras dan cemasnya dirimu menggenggam air, semakin cepat air itu meluncur keluar dari celah-celah jemarimu. Tapi ketika kamu membuka tanganmu dengan pasrah, ikhlas, dan tenang, maka air keberlimpahan itu akan tetap berada dan tergendang tenang di telapak tanganmu. Karena rezeki bukan tentang seberapa kerasnya kamu mengejar dunia, melainkan seberapa tulusnya kamu mampu melepaskan keterikatan hatimu darinya. Rapikan rumah di dalam jiwamu, tenangkan pikiran bisingmu, bersihkan ego sok memiliki, dan biarkanlah keberlimpahan itu datang dan menemukan jalan pulangnya kepadamu. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam